kita akan ada 4 bacaan, ya 4 bacaan karena bahan kita pada hari ini memang dari 4 bacaan tersebut. Memang agak panjang, tetapi ini kesempatan bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan mendalam. Yang pertama saya akan membacakan dari Yehezkiel 37 ayat 1 sampai dengan 14. Yehezkiel 37 ayat 1 sampai dengan 14. Demikianlah firman Tuhan. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengarlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-ngamatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah bacaan yang pertama. Saya akan melanjutkan dengan Mazmur 130. Mazmur 130 ini adalah Mazmur ziarah. Nanti saya akan jelaskan apa maksud dari Mazmur ziarah ini, ya.
Nyanyian ziarah Mazmur 130. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat bertahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Kita akan melanjutkan bacaan kita dengan Roma 8 dari bacaan surat Paulus kepada jemaat di Roma, yaitu Roma pasal yang ke-8 ayat 6 sampai dengan 11. Demikianlah firman Tuhan. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging, ia tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Bacaan Injil terambil dari Yohanes 11, ya, Yohanes pasal yang ke-11, mulai dari ayat 1 sampai ke-15, kemudian dilanjutkan dengan 25 sampai 29 serta 33 dan sampai 45. Yohanes 11 ayat 1 sampai dengan ke-15. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirimkan kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari,
Kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah, aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Kita lanjutkan di ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Kita lanjutkan ayat 33 sampai dengan 45. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka maskulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang diantaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka maskulah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkatlah batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah Anda dan saya yang tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi terlebih lagi yang melakukannya di dalam kehidupan kita masing-masing. Haleluya. Saudara sekalian, sewaktu saya di sekolah dasar, ya saya dulu pernah SD ya, tapi lama sekali, sudah lebih dari setengah abad yang lalu. Ada satu acara di
TVRI. Dulu cuma ada satu channel, itu pun TV-nya hitam putih ya, zaman dulu. Tidak ada yang lain. Nah, salah satu acara yang saya sering hadiri atau ikuti adalah cerdas cermat tingkat SD. Ya, cerdas cermat tingkat SD. Biasanya ada 3 kelompok gitu, masing-masing 3 orang. Kemudian ada pertanyaan begini nih. Lanjutkan pepatah ini. Sudah jatuh? Titik-titik. Ya. Kemudian satu kelompok di satu grup itu jawab gini. Sudah jatuh? Bangun lagi. Pada waktu mendengar jawaban itu, para guru dan juga anak-anak SD yang nonton itu pada ketawa. Saya pun ketawa. Ini anak kok bodoh amat. Seharusnya bagaimana? Sudah jatuh? Tertimpa tangga pula. Yang artinya seperti tadi sudah dijelaskan bahwa ini adalah malapetaka atau bencana yang beruntun-runtun, ya, yang terus-terusan gitu. Nah, memang jawaban dari anak itu salah, tetapi kemudian setelah saya sudah bertambah dewasa dan mikir-mikir gitu ya, kelihatannya jawaban anak itu tadi justru kalau secara iman Kristen itulah yang betul, ya, karena secara iman Kristen memang sudah jatuh bangun lagi. Itu sejalan dengan tema Minggu Prapaskah kelima kita hari ini, yaitu bangkit dari titik nadir. Ya, tadi sudah jelaskan ya oleh MC kita bahwa atau liturgos kita bahwa titik nadir itu adalah titik terendah, titik keterpurukan. Ya, jadi dengan demikian manusia memang harus bangkit dari titik nadir atau titik terendah itu. Sudah jatuh, ya bangun lagi. Sekarang, mengapa bangkit dari titik nadir itu hal yang sangat penting dalam iman Kristen? Hal ini sangat penting karena kehidupan kita ini ya pastilah tidak selalu kita itu happy-happy. Kadang-kadang kita memang mengalami keterpurukan. Ya, kita stres, kita frustrasi, kita mengalami, bahkan kita mengalami keterpurukan iman, titik terendah. Ya. Oleh sebab itu, pada hari ini kita akan sama-sama belajar dari 4 bagian Alkitab yang kita tadi sudah dengarkan. Yaitu pertama dari Yeskel 37, kedua dari Mazmur 130, ketiga dari Yohanes 11, dan keempat dari Roma 8. Saya suka bernyanyi, ya, saya pernah ikut KOR ya, Equilibrium Choir. Dan kalau kita mengikuti KOR, biasanya KOR itu dibagi menjadi 4 suara pada umumnya, yaitu ada yang tahu? Sopran, alto, tenor, bass. Ya, saya tenor. Ya, jadi sopran, alto, tenor, bass. Nah, jadi kalau kita bayangkan 4 teks Alkitab yang kita baca tadi itu masing-masing menempati 1 suara, maka sebenarnya 4 suara itu kelihatannya nyanyi sendiri-sendiri, memang berbeda. Tetapi kalau pada KOR kita tahu bahwa 4 suara itu membentuk sebuah harmoni yang indah. Ya, membuat suatu harmoni yang indah. Nah, itulah yang akan kita bahas, di mana saya mengilustrasikan 4 perikop tadi menjadi sopran S, alto A, tenor T, dan bass B. Jadi S, A, T, B. Itulah yang akan menjadi kerangka dari apa yang kita akan bahas pada hari ini, ya. Yang pertama-tama yang akan kita bahas nanti adalah S. S itu adalah semata-mata anugerah. Kita akan lihat dari Yeskel 37. Kemudian yang kedua, yang A adalah singkatan dari aku berseru, yang akan mengupas Mazmur 130. Kemudian yang ketiga adalah T, huruf T adalah tetap percaya,
yang terkait dengan Yohanes 11, dan kemudian yang keempat adalah huruf B, ya, yaitu benar dalam roh, di mana kita akan mencoba meneliti teks dari Roma 8. Ya, jadi kita coba lihat keempat bagian ini membentuk sebuah harmoni yang bagus dalam sebuah kor yang indah. Mari kita kupas satu persatu, mulai dengan yang pertama, yaitu huruf S, semata-mata anugerah. Di Yehezkiel 37 ayat 1 sampai 14 dikisahkan bagaimana Yehezkiel mendapat penglihatan. Ya, dia dapat penglihatan dan kemudian dia melihat pada waktu itu dia dibawa ke sebuah lembah. Nah, lembah itu penuh dengan tulang-tulang yang amat kering. Ya, tulang-tulang manusia yang amat kering. Dan kemudian dalam cerita itu dikisahkan bagaimana kemudian Tuhan memberikan nafas hidup kepada tulang-tulang itu, sehingga tulang-tulang itu kemudian dikatakan berderak-derak terus nyambung, ya, tulangnya nyambung, ada ototnya, ada dagingnya, dan kemudian hidup menjadi laskar atau menjadi pasukan atau menjadi tentara yang besar. Wah, ini kalau saya membayangkan kalau saya jadi sutradara film, ya, terus difilmkan, ini kayaknya seru banget ya, tulang gitu kan, terus tiba-tiba kok jadi tentara yang besar. Saya membayangkan itu, mengimajinasikannya luar biasa sekali. Yehezkiel 37 ini. Untuk memahami maksud dari penglihatan ini, kita perlu melihat konteks dari Yehezkiel 37 ini, di mana pada waktu itu ceritanya ini gini. Ceritanya bangsa Yehuda itu telah berbuat dosa, bahkan menyembah berhala. Ya, oleh sebab itulah Tuhan membuang mereka dari tanah Kanaan, dari tanah perjanjian ke daerah Irak atau daerah Babilonia, Irak pada masa kini. Jadi mereka benar-benar oleh Tuhan dicabut dari tanah perjanjian, yang artinya mereka itu kehilangan berkat Tuhan. Mereka itu kehilangan perkenanan Tuhan. Tuhan itu sudah tidak suka kepada bangsa Yehuda dan membuangnya. Ya. Jadi dengan demikian Yehezkiel 37 itu benar-benar menyampaikan kepada bangsa yang berada di pembuangan ini bahwa Tuhan memberikan anugerahnya kembali untuk mereka boleh dikenan Tuhan. Ya, dan kemudian berapa puluh tahun kemudian, memang di bawah kepemimpinan Zerubabel, Ezra dan Nehemia, bangsa Yehuda ini kemudian kembali lagi ke Yerusalem, mendapatkan perkenanan Allah lagi. Jadi ini gambaran Yehezkiel 37 ini adalah gambaran tentang Tuhan memberikan anugerahnya kepada bangsa Yehuda sehingga mereka boleh kembali lagi ke tanah Kanaan. Saya jadi ingat lagu Amazing Grace, ya. Anda tahu kan lagunya? Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Ya, Amazing Grace, kasih karunia yang begitu luar biasa. Aku itu dulu dikatakan di sini tersesat, tetapi kemudian aku diselamatkan oleh Tuhan. Ya, ini seperti yang terjadi di Yehezkiel 37, Amazing Grace, how sweet the sound. Kita ini seperti halnya Yehezkiel 37 tadi, sebenarnya kita itu dulu ibarat tulang-tulang kering yang sudah mati. Bahkan upah dosa itu adalah maut dan jatah kita itu maut. Untung firman Tuhan di Roma 5 ayat 8 mengatakan demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi dari bagian ini kita tahu bahwa Tuhan itu menyelamatkan kita bukan pada waktu kita itu sudah cenderung berbuat baik. No, tidak. Pada waktu kita masih ada di lumpur dosa, Tuhan mengangkat dan menyelamatkan. Ini adalah poin yang pertama, semata-mata anugerah.
S. Mari sekarang kita melihat hal yang kedua yang penting untuk kita bisa bangkit dari titik nadir tadi, yaitu huruf A. Aku berseru-seru. Dan itu diambil dari Mazmur 130. Saya akan bacakan bagian awal dari Mazmur 130. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu. Ya Tuhan, Tuhan dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Ini Mazmur 130, ini Mazmur yang sangat unik. Kenapa? Karena ini adalah salah satu dari 15 Mazmur yang disebut dengan Mazmur ziarah. Dari Mazmur 120 sampai dengan Mazmur 134. Ini kalau Anda melihat judulnya itu tulisannya Mazmur ziarah. Ya. Jadi pada waktu itu orang atau laki-laki Israel itu diperintahkan Tuhan untuk 3 kali setahun ya berziarah ke Yerusalem. Ke-15 Mazmur ini dinyanyikan oleh mereka, para peziarah ini, pada waktu mereka mendaki menuju ke Bait Allah. Dan ini adalah sudah hampir sampai ke atas kan. Kalau 100 terakhirnya 134, ini Mazmur 130. Jadi di Mazmur 130 ini peziarah diingatkan untuk selalu berseru hanya kepada Tuhan saja bila mereka jatuh dalam dosa yang digambarkan sebagai jurang yang dalam. Ya, jurang yang dalam itu kan mereka bagaimana mereka bisa naik ke atas lagi kalau tidak ditolong oleh Tuhan. Jadi dengan demikian dari jurang yang dalam itu mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong aku. Dan Tuhan tentu tidak mengingat kesalahan mereka. Lah kalau Tuhan mengingat kesalahan mereka, lah bagaimana mereka bisa diselamatkan? Tapi dalam anugerahnya mereka berseru-seru dan Tuhan menolong. Jadi dengan demikian artinya aku berseru-seru itu artinya aku harus datang di dalam pertobatan. Ya, jadi dengan demikian pertobatan adalah hal yang sangat penting bagi kita sebagai orang Kristen. Karena kondisi kita itu mungkin berada dalam titik nadir. Kita betul-betul terperosok di jurang yang dalam. Kita harus datang kepada Allah dan berseru minta tolong dalam pertobatan yang sungguh hati. Yesus Kristus telah rela mati untuk memberikan jalan bagi kita untuk hidup melalui pertobatan. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan sudah sediakan ini. Di dalam pertobatan akan ada pengampunan dosa seperti yang dinyatakan di 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, jadi saudara sekalian, janganlah kita sekali-sekali ragu untuk datang dalam pertobatan. Marilah kita sekarang melihat hal penting ketiga. Ya, sekarang kita tadi sudah masuk S, A, ya sekarang T. Huruf T ini mewakili singkatan tetap percaya. T, tetap percaya. Di Yohanes 11 yang tadi kita sudah baca, dikisahkan bagaimana Yesus Kristus membangkitkan Lazarus di Betania. Betania itu kira-kira 3 kilo dari Yerusalem ke arah timur. Ya, ke arah timur itu 3 kilo sampai di sana. Di awal cerita ini disampaikan sewaktu Yesus mendengar kabar bahwa Lazarus sakit. Bukannya Yesus cepat-cepat datang, tetapi dengan sengaja ia menunda keberangkatannya, menunda kedatangannya itu. Seperti dilaporkan di Yohanes 11 ayat 4. Dikatakan demikian. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, Anak Allah akan dimuliakan.
Jadi dengan demikian, fokus utama dari cerita kebangkitan Lazarus ini bukan di diri Lazarus, bukan. Tetapi fokus utamanya adalah bagaimana kisah Lazarus ini memuliakan Allah. Mujizat kebangkitan Lazarus itu adalah tanda untuk menunjukkan bahwa Yesus sang anak Allah itu adalah sang Mesias atau Kristus yang dinantikan. Kematian dan kebangkitan Lazarus adalah cara Yesus untuk mengajar murid-muridnya dan juga orang banyak untuk percaya. Ya, untuk percaya ini sangat penting. Seperti yang disampaikan di Yohanes 11 ayat 14 dan 15. Dikatakan begini, karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Ini sangat penting, ya. Jadi peristiwa ini sebenarnya adalah sesuatu yang menolong orang-orang banyak dan murid-murid untuk belajar percaya kepada Yesus Kristus. Ya, bukan cuma masalah kebangkitan yang very sensational itu, bukan. Bila kita baca lebih jauh cerita ini, ya kita baca, maka ajakan Yesus untuk orang percaya kepadanya itu terulang sampai 5 kali. Ini menurut saya bagian Alkitab yang sangat unik. Karena Yesus Kristus itu sampai, dengan yang bagian awal itu sampai 6 kali, ya 6 kali menyebutkan. Ya, menyebutkan untuk percaya kepadaku, percaya kepadaku. Apakah engkau percaya? Seperti itu. Ya, misalkan saja, contohnya Yohanes 11 ayat 25-26. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Mujizat yang dilakukan Yesus dengan membangkitkan Lazarus serta undangan Yesus untuk orang menaruh percaya kepadanya telah didengar dan disaksikan tidak hanya murid-muridnya, tetapi banyak orang Yahudi yang lain. Ya, nah sehingga di bagian terakhir, ayat terakhir yang kita baca tadi dari Yohanes 11 dikatakan begini, banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Luar biasa. Ya, jadi pesan utama dari Yohanes 11 itu adalah tetaplah percaya. Dan ini adalah hal yang penting untuk kita camkan dalam masa Prapaskah ini. Kalau kita mau merayakan Paskah, ngapain kalau kita tidak percaya pada Kristus? Untuk apa kita merayakan Paskah? Kalau kita merayakan Paskah, yakinlah bahwa Kristus telah mengorbankan dirinya dan telah mati bagi kita, dan kita beriman kepadanya. Jadi dengan demikian, kalau sebuah gereja atau persekutuan orang percaya itu kelihatannya melakukan ritual Kristen, tetapi banyak yang tidak percaya pada Kristus, itu sebenarnya bukan sebuah gereja. Ya, ini sebuah tantangan bagi Anda dan saya. Percayakah kita kepada Kristus? Dan itulah modal utama bagi kita untuk masuk ke dalam perayaan Paskah. Pokok yang terakhir, pokok terpenting yang terakhir adalah huruf B. Ya, tadi sudah ada S, A, T, B. Ya, huruf B ini adalah singkatan dari benar dalam roh. Dari Roma 8. Roma 8 ayat 6 sampai 11 yang telah kita baca tadi berbicara tentang keinginan daging yang telah menyebabkan manusia melakukan berbagai tindakan kejahatan yang dimurkai Tuhan. Di ayat 6 sampai 8 telah ditegaskan bahwa kalau manusia hidup dalam daging, pastilah ia tidak dikenan Allah. Nah, di ayat berikutnya, di ayat 9 sampai 11 dinyatakan bahwa bila kita hidup dalam roh dan mengikuti kemauan roh, maka ini adalah jalan kehidupan dalam kebenaran. Kita akan dibenarkan dalam roh. Kebenaran dalam roh ini hanya mungkin terjadi karena kita telah menerima roh Allah, karena kita beriman dalam Yesus Kristus. Saya pernah di YouTube itu ya melihat kebetulan saya nggak tahu bahwa ternyata ya tarik tambang itu ada kejuaraan dunia. Ya, jadi namanya World
World Indoor Tug of War Championship. Jadi tarik tambang itu rupanya bahasa Inggrisnya tug of war. Ya. Nah, waktu nonton itu saya terkagum-kagum. Ya, di situ ada dua tim. Misalkan dari dua negara yang berbeda karena kejuaraan dunia kan. Misalkan ada yang dari Irlandia lawan Taiwan. Waktu itu saya lihat yang Irlandia lawan Taiwan. Ya, 8 orang dan 8 orang. Wah, itu tarik tambangnya itu seru banget. Karena apa? Itu tambang sampai tidak bergerak karena ditarik sana dan ditarik sini. Ya, tetapi akhirnya memang ada yang menang. Ya, memang ada yang menang tetapi tidak gampang. Perlu waktu yang tidak sebentar untuk memenangkan pertandingan itu. Nah, ini pada waktu saya mempersiapkan renungan ini, kemudian saya berpikir, iya ya, jangan-jangan di dalam diri kita ada pertandingan tarik tambang, tug of war championship antara keinginan daging dan keinginan roh. Ya, satu narik sini, satu narik sini, satu bisikin ini, satu bisikin itu. Ya. Nah, bagaimana kita tahu bahwa keinginan roh itu yang berkuasa dalam diri kita? Tentu saja ini bisa dilihat dari buahnya. Makanya di Galata 5 ayat 22 dan 23 dikatakan demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Hidup benar dalam roh berarti kita memberi diri kita untuk dipimpin oleh roh. Ya, jadi dengan demikian, ya kalau kita tahu bahwa kita keinginan daging atau keinginan roh yang berkuasa pada diri kita, ya lihat buahnya. Ya kalau ada orang yang mengaku Kristen, tapi kemudian kerjaannya itu justru banyak melakukan kejahatan, keinginan tarik tambang mana? Kompetisi ini dimenangkan oleh siapa? Keinginan daging. Ya, jadi oleh sebab itulah, apakah ini mudah? Ya tentu saja tidak mudah. Kita perlu terus hidup mawas diri dalam pertobatan setiap hari. Bila kita tahu ada hal yang memang tidak dikenan Tuhan, marilah kita berhenti melakukannya dalam pertobatan dan mengikuti kemauan roh. Seperti halnya pertandingan tarik tambang yang dilakukan secara tim, maka kita pun harus hidup dalam pertobatan dalam kebersamaan antara sesama orang percaya untuk saling menegur dan saling mengingatkan. Ya, jadi memang betul saudara sekalian, kita kalau sendirian ya, kita menjadi lemah. Tapi kalau ada orang lain yang mengingatkan, ya, makanya persekutuan remaja, persekutuan pemuda itu menjadi sangat penting. Karena disitulah tempat kita saling membantu. Sehingga kalau tarik tambang tadi, ada satu yang agak lemah, yang lain bisa membantu. Supaya tetap berkemenangan. Ya, nah jadi dengan demikian saya sangat mendorong Anda semua untuk terus hidup di dalam persekutuan anak-anak Tuhan. Pertanyaannya, maukah kita bersama-sama hidup benar di dalam roh? Bila ya, ayo mari kita perjuangkan bersama. Sebagai penutup, di masa Prapaskah kelima ini kita sudah mendengarkan kor, ya, dari sopran, alto, tenor, bass atau SATB dari 4 perikop Alkitab untuk kita bisa bangkit dari titik nadir kita. Bila kita ringkaskan semuanya, maka bangkit dari titik nadir adalah semata-mata anugerah yang diberikan Allah sewaktu aku berseru dalam pertobatan dan tetap percaya pada penebusan Yesus Kristus yang ditunjukkan melalui hidup yang benar dalam roh. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk merayakan Paskah dengan mengingat SATB tadi, yaitu S, semata-mata anugerah, A, aku berseru, T, tetap percaya, dan B, benar dalam roh. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan telah menolong kami untuk mempersiapkan diri kami dalam menyongsong perayaan Paskah. Kami berdoa supaya 4 hal yang telah kami pelajari tadi
boleh sungguh-sungguh tertanam di dalam hati sanubari kami, dan kiranya benih yang tertanam itu boleh bertumbuh subur dan berbuah-buah di dalam buah roh yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa surga, kami ucap syukur kepadamu Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.